Hai, balik lagi sama Kuan Kun dan kita ada di Doomsday Last Survivor pengen nge-tier list semua hero Doomsday Last Survival dari awal sampai sekarang ya. Per Juli 2025 yang mana terakhir kali kita baru ketemu hero infanteri baru Alan Ford dan Void Warden yang bikin kecewa. Tapi gimana sih sebenarnya hero tier listnya? Nggak usah banyak babi bu, ini ya tier listnya udah langsung pulang semua. Tadinya aku udah buat satu video yang panjang banget 33 menit, tapi kayaknya aku harus ngulang. Semoga nggak terlalu banyak, bisa 10 menit lah. Mulai dari yang paling bawah dulu deh. Apa sih yang kalian tanya-tanyain farm hero? Ya udah jelas farm hero. Bisa kalian pakai misalkan Jeremy dan Sarah combo buat hero paling cepet dengan squad mobil atau kombinasi lainnya. Tapi kalian harus pinter, dan lebih baik sih kalau yang nggak ngerti udah itu farm hero aja udah cukup. Dan gak usah banyak ide-ide lah. Farm hero, terus zombie hero juga udah kalian tahu lah. Peggy, Captain Russell, Samuel. Itu lebih baik khusus untuk zombie, apalagi Captain Russell. Dia nggak akan berguna di manapun ya. 3000 skill damage sama 3000 heal. Sisanya skillnya memang khusus buat zombie. Lalu don't look. Jangan dilihat, mending jangan dilihat memang. Karena kalau di upgrade bikin kecewa. Elite hero yang terburik ya. Ya nggak juga sih elite hero terburik, ada lagi yang lain, tapi ini mending jangan di upgrade ya karena bikin kecewa asli. Selanjutnya C, last option. Ini merupakan barisan hero yang opsi kalian paling terakhir buat upgrade. Lebih baik jangan ya. Kecuali elite hero mah udahlah, kalian boleh banget kalau elite hero, apalagi fragmennya bertebaran ya. Kalau misalkan player lama tuh pasti bertebaran. Kenapa Tom ada di situ? Penjelasannya ya karena sudah kalah saing dari yang lain. Mau Awaken juga sama hero yang di tier S yang cuman punya satu skill maksimal, Tom ini kalah. Itu aja simpelnya sih. Aku sebelumnya udah bahas panjang lebar, tapi kalau misalkan kalian masih butuh klarifikasi, boleh komentar di kolom komentar, atau bang pengen lihat video aslinya yang panjang, boleh. Selanjutnya ya kalian tahu ada gitaris namanya saya lupa ya. Ya saking banyaknya kadang suka lupa sendiri namanya. Lalu ada siapa nih, Eagle Man. Jacob, terus Joker Carry, ada Jonathan. Itu hero-hero legend yang sebenarnya bagus kalau nggak dibatasin sama developer, karena ini developernya dibatasin dan udah termasuk kategori lama dan nggak diupdate, jadinya ya kayak begitu. Apalagi Jonathan aja dari dulu aja udah jelek. Enggak, maksudnya dari dulu aja udah kurang gitu karena dibatasin skillnya. Asalkan skill 1 oke. Skill 2 oke banget sebenarnya. Itu paling mengejutkan, healnya paling gede di dia yang secara instan langsung nge-heal banyak. Tapi ya harus ngebunuh satu squad dulu, dan itu pun ada jedanya. Skill 4-nya oke, ada attack-nya, nggak ada defense, nggak ada HP. Skill 3-nya burik. Skill 3-nya kayak Jaden, ada reduction skill damage, tapi dia pakai chance-chancean 20% doang chance. Ya mana tahu orang ngasih skill terus-terusan harus nunggu chance dulu gitu biar ngepas. Itu aja sih yang bikin kecewa ya. Dan gak ada travel speed. Itu sih, hero rider wajib travel speed sih untuk zaman sekarang, kecuali untuk yang beberapa itu ada yang gak butuh travel speed. Tapi untuk saat ini Jonathan, kalau asalkan itu aja skillnya ada yang di upgrade gitu, itu bisa naik level ya. Selanjutnya kalau ada yang mau nanya, misalkan selanjutnya ada hero yang kenapa ada di sini bang, tanya aja di kolom komentar. Aku tadi jelasin terlalu lama, kasihan kaliannya. Dan akunya juga yang gak ada kuota buat naikin, buat upload videonya. Terus ada tier B yang not bad bah, yang nggak jelek tapi situasional.
Aku udah jelasin panjang lebar tentang Thunder Peterson sebelumnya, tapi aku jelasin secara singkat aja. Thunder itu bagus dulu, bahkan sampai meta aku paling kangen masa-masa Thunder dengan Luis ya. Itu beneran sangat-sangat dikangenin sih. Thunder role model, salah satu hero yang dulu aku jadiin motivasi. Hero itu nggak butuh nggak perlu ngasih damage, cukup healing. Orang yang menyembuhkan itu dampaknya lebih besar daripada orang yang menyakiti, ya sih kan. Tapi ya sayangnya realita itu tidak semenyenangkan itu. Dia kalah jauh sekarang karena hero yang sekarang itu damage-nya udah gila-gila, 13.000, 14.000, heal-nya nggak nutup pertama itu. Dan sayangnya itu mekanisme heal-nya bukan ngebangkitin orang yang udah mati ya, bukan yang dari mati itu jadi hidup kembali ya, tapi heal-nya tuh dia mekanismenya dari yang luka ringan jadi luka berat, yang harusnya dia kalau pas squad kita balik dari tower itu kan squad yang luka ringan tuh balik lagi ke shelter. Nah itu dia konsepnya kalau pakai Peterson, dia luka ringannya yang di tower dia langsung heal di situ, jadinya bisa langsung dipakai lagi gitu. Itu bagus sih. Kapan bisa manfaatin Thunder? Ketika kita nggak usah khawatirin soal pasukan yang harus dirawat, jadi nggak ada pasukan yang masuk rumah sakit. Kalau di game mode misalkan Off Limits War, Pompey itu masih bagus banget. Apalagi kalau kita harus ngedefend bangunan yang jauh dari kita, yang butuh refill tuh, itu Peterson ahli banget, jagonya banget soal itu. Soal healing itu bagus banget. Tapi untuk battle asli yang beneran kalau nge-defend itu 50% pasukan bakal mati, 100% pasukan mati, itu lebih baik jangan sih. Untuk zaman sekarang itu nggak bagus. Dan di field juga lelet banget jalannya ya, dan performanya udah sangat jauh lah. Jadi lebih baik jangan. Charlie di situ ada, udah aku jelasin Charlie. Lawan musuh banyak, bagus banget. Cuman 1 lawan 1 keok sih. Tapi hero elite paling bagus dia. Chun, rage skillnya 1200. Selama yang lainnya bisa kalian coba tanya aja ke aku di komentar itu kenapa kayak begini bang. Oh, Master Jin, coba Master Jin itu hero pay to win yang dulu populer banget, tapi sekarang udah beda zaman, sudah sangat jauh ya. Jadinya udah nggak setara bisa dibilang sama aku, karena 10 juta buat dapetin Master Jin sama 10 juta dapetin hero Transcended 1, lebih baik itulah dapetin skin Catherine atau Cynthia aja lebih bagus itu daripada dapetin Master Jin sekarang, karena dia ya kurang skillnya. Dan entah kenapa developernya nggak ngasih tambahan gitu. Kemarin di revamp pun ya biasa aja, nggak ada serem-seremnya lagi, walaupun efeknya bagus dan kalau punya bisa dipamerin di profil ya. Kalau Lee itu situasional, masih banyak yang nanya kan. Kalau Lee itu dari dulu aku juga masih sering pakai sebagai support, tapi harus dilindungin sama tank, itu aja kuncinya. Kalau sendiri dia beneran lemah banget dan pasti target pertama, jadi itu mengkhawatirkan. Skolovov iya, itu satu hero lagi tuh yang hero gathering juga sebenarnya, tapi bisa jadi buffer, hero elite buffer yang paling bagus, tapi sekali lagi harus dilindungin ya. Dan masih banyak hero buffer yang lain yang bagus, jadi itu kita masih masukin di tier B. Selanjutnya ada tier A yang lebih bagus lagi, dan kalian udah pasti nggak heran lah, ini hero-hero bagus ya, walaupun tidak sebagus yang lain, karena Hadut cepat tapi tidak kuat ya, cepat tapi tidak kuat. Butuh proses buat naikin attack-nya ke atas, dan ternyata kalah saing sama Miyamoto ya, walaupun stats attack-nya 88% gitu, 84%, tapi nggak sebagus itu sih. Eddie pun bagus untuk di rally, tapi masih ada yang lebih bagus. Raigoro juga sama, Garrison, tapi dia nggak bisa ngetank sebagus Bodal lah. Walaupun dia ada skill talent tree buat Garrison ya. Iya, tapi udah keteteran sama hero yang damage skillnya 14.000, 13.000. Selanjutnya ada Luis, dulu bagus banget, sekarang kalau sendirian dia pasti keteteran. Apalagi kalau ngelihat Luis di Battlefield langsung ditarget, dijamin itu.
Jadinya bagus, tapi harus disembunyi-sembunyiin kali ya. Lalu ada Lin itu hero field range terbagus, tapi nggak sebagus hero range yang di atas nanti kita lihat. Bella hero rider tercepat, tapi ada yang lebih bagus. Catherine agak pay to win, dan ada setengah sama zombie juga, jadinya nggak maksimal skillnya. Cynthia juga begitu, harus dipasangin sama Catherine kalau mau lebih maksimal. Mau lebih maksimalin lagi, upgrade, ada skinnya, dia bakal ada di tier S ntar. Mai Shiranui salah satu hero event yang didapetin harus butuh upgrade-nya dua golden fragment ya, 2 kali lipat. Dan hero field yang paling cepat sih kelihatannya. Kalau dipilih Cynthia, antara Cynthia sama Mai Shiranui, lebih cepat Mai Shiranui kalau Cynthia-nya nggak punya skin ya. Selanjutnya ada Victor, salah satu hero yang paling keren, tapi intinya sekarang performanya masih bisa bersaing, tapi ketutupan banget sama hero-hero zaman sekarang yang damage-nya tinggi-tinggi. Gitu aja sih. Walaupun bisa nge-carry-in semua tipe pasukan, gak peduli harus ngeluarin inilah itulah, tapi ya sayangnya begitu sih. Tier S, langsung saja kawan-kawan tier S. Ini juga BTW udah aku rutin ya, Inva duluan, range baru rider ya. Karena memang itu ya aku banyak sukanya di Inva, range, dan rider. Dan ya itu aja lah, pokoknya urutannya kayak begitu. Stella itu dia ada rally hero rally. Terus Boyd itu hero garrison, Raven Garrison. Udah nggak usah ditanya sih, Raven itu hero garrison paling bagus dari zaman ke zaman. Menurut aku itu sangat masih bisa bersaing walaupun gak ada Transcendit. Itu salah satu hero garrison yang tanpa Transcendit lebih bagus dari Void Warden. Aku jamin 100% itu hero tanpa Transcendit lebih bagus daripada Void Warden. Terus ada Miyamoto berskin. Miyamoto berskin dengan yang tidak skin sama aja sih tier S. Kalian udah tahu lah, kalian bisa baca sendiri lah skillnya kayak gimana. Terus ngomongin soal hero event lagi, ada Marco Eri. Itu butuh 2 kali ya golden fragmentnya. Skillnya bagus tapi mahal. Itu aja. Kenapa di tier S? Ya karena kalau maksimal bisa awaken ya hero-nya ada di tier S. Kalau misalkan ngomongin worth it atau nggak worth it, mahal nggak mahal, beda lagi tier listnya. Walaupun aku udah pisahin ya, free to play yang bisa kalian pilih ada di atas lagi. Mungkin kalian bisa request kalau misalkan butuh tier list yang itu. Terus ada Bart itu rally buat range, Ethan garrison buat range, Louis berskin garrison buat range, pakai Louis biasa juga bisa. Asalkan awaken itu kombinasi yang bagus ya, Ethan dengan Louis. Nanti kalau kalian butuh kombinasi aku bakal bahas di video selanjutnya. Terus ada Sophie juga, salah satu hero range yang bisa banget kalian pilih sebenarnya buat free to play. Cuman ada yang lebih aku rekomendasiin. Terus ada Jack Bronte, ini hero event juga dari Pacific Rim yang butuh 2 kali golden fragmentnya, 2 kali lipat. Bagus, bisa dipakai buat segala macam tipe trup, skill-skillnya juga mantap, tapi 2 kali gold fragment ya. Itu hero sebenarnya worth it, tapi kalian rela nggak ngorbanin 1 hero jadi awaken daripada ketimbang 2 hero yang awaken? Itu aja sih sebenarnya yang jadi masalah buat ngupgrade Jack Bronte ya. Terus ada Rubina top rally rider, Chasey top garrison rider, ada Felix kombinasi sama Chasey jadi garrison, itu bagus banget. Di field juga masih bisa bersaing, semakin lama battle-nya semakin bersinar. Terus ada juga kuda, ini namanya Elena ya, bukan kudanya orangnya yang naik kuda, Elena. Terus kudanya ya itu sangat masih bisa bersaing, apalagi kalau ngelawan tadi Ethan sama Louis. Kenapa masih bisa bersaing? Kalau pakai Chasey ngelawan Ethan Louis sih nggak bagus ya performanya. Aku udah tes dan lihat secara langsung lebih bagus pakai Elena, karena dia punya 40% skill damage reduction terutama buat AoE ya. Dan itu masih bisa sangat bersaing di segala macam kondisi Elena. Maka dari itu skill satunya juga damage-nya gede ya, termasuk gede itu 18.000, 15.000 sampai 18.000, dan itu masih termasuk gede. Dan dia punya defense
punya basic attack damage tingkatan, ada travel speed juga kalau Awaken, dan itu masih bisa bersaing walaupun mungkin di tier list orang lain nggak ada, di aku pasti masuk situ. Untuk zaman sekarang masih bisa bertahan. Catherine dan Cynthia berskin udah pastilah itu upgrade-nya sangat jauh daripada yang normal ya. Yang normal itu bisa jadi di tier A atau mungkin di masa depan bisa di tier B. Kalau aja dia nggak spesialitasnya buat field battle ya. Kalau di field battle pasti dia di tier S, tapi kalau buat overall dia nggak di tier S. Tapi kalau punya skin dia udah pasti tier S. Ya orang skinnya 10 juta. Terus ada yang hero leader support, ada Bianca dengan siapa nih? Satu lagi, aduh, kenapa tiba-tiba lupa namanya? Ya pokoknya ada satu lagi tuh, siapa ya? Dokter, bukan dokter sih, kalau nggak dokter. Ya pokoknya itulah ya, dari Prancis. Itu merupakan hero buff yang dua-duanya bagus. Kalau Bianca itu skill 1 sama skill 4-nya kalau mau fokus ke support buat battle 3 orang, 3 squad kita itu bagus banget. Tadinya aku mau masukin A karena udah ada satu hero yang sebelah kanannya itu yang entah kenapa aku lupa namanya, dan ternyata kalau dipikir-pikir Bella itu masih bagus dan masih bisa layak banget di tier S sebagai support team. Kalau Awaken udah pasti bagus. Terakhir ada free to play best choices yang sudah pasti ya, kalian udah bisa lihat juga. Ada Bodala, kalau mau fokus ke Infa dia susah di kill dan gak di target pertama, pilih Bodala sih, nggak akan menyesal. Terus Ellen Fold kalau kalian mau fokus ke damage-nya paling gede tuh, tapi hati-hati bisa jadi di target pertama, maka itu harus disembunyiin jadi asisten gitu. Walaupun disaraninnya kan jadi leader, tapi harus ada yang ngeteng lah seenggaknya. Bisa dipasangin sama Bodala atau Miyamoto jadi leader, atau mau pasang dia jadi leader juga boleh. Mau dipasang sama Peterson atau Raigoro bisa dipikir-pikir sih. Terus ada Miyamoto mah udah jelas sih, mau kalian upgrade full juga nggak akan kecewa karena dia memang hero infantry yang balance lah saat ini, masih bisa sangat bersaing. Terus Julia, kenapa Julia nggak Sophie? Sophie boleh sih, boleh. Kalau kalian mau fokus damage all in range, attack tinggi, Sophie. Skill damage-nya terus-terusan. Tapi kalau untuk Julia, kenapa aku bilang dia free to play best choice? Karena kalian kalau upgrade ini nggak bakalan kecewa. Karena dia punya satu skill yang nggak punya di hero lain, yaitu silence, yang jaminan 100% pasti dapat silence kalau Awaken. Dan itu kalian nggak akan bisa dapetin di hero lain. Dan misalkan kalau kalian udah nggak fokus ke range, masih bisa dipakai hero-nya buat ngatasin hero-hero kalau misalkan musuh lebih kuat dari kita, silence aja biar skillnya nggak ngasih ke kita gitu. Dan itu yang diapresiasi banget di hero range sih. Masih jadi impian aku sih buat itu, karena dulu aku fokus ke range, tapi sekarang udah ke Infa. Walaupun sayang banget sih sekarang justru Rider yang sebenarnya anak emas dari DLS, yang mana aku ngasih di situ ada Daryl ya, yang udah aku bahas juga. Ini hero Rider yang kalian bakal, kalau kalian upgrade itu gak bakalan pernah kecewa, karena ini hero biasa yang luar biasa, yang statsnya bahkan ya paling bagus dari semuanya tanpa transcended. Nah itu sih, kalau mau cari hero rider yang paling worth it yang mana bang, udah pasti Daryl. Kalian gak akan kecewa, travel speed ada, attack ada, HP ada, defense ada, gak butuh transcended, kalian gak butuh 2 kali fragment, udah dapet hero bagus. Dan kapan lagi bisa kayak gitu. Jadi kayak gitu aja untuk hero tier list Doomsday Survivor edisi Juli 2025. Cukup panjang, bisa memangkas waktu sekitar 12 menit. Dan kita bakal ketemu lagi di video yang lain, misalkan tentang combo-combo atau tier list yang lainnya. Boleh komentar di kolom komentar. Dan gitu aja dari Hankun. Aku Hankun, say goodbye. Bye.